You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawadi. Waktu beberapa tahun lalu itu, sekitar tahun 2015, ada saudara yang datang dari kota lain. Saudara saya ini orangnya tengil, sompral, pokoknya gak ada takut-takutnya sama sekali. Mungkin karena waktu masih kecil sering terintimidasi ya, jadi sering diolok-olok dibilang cemen atau pengecut. Ya kami sih waktu kecil dulu gak ada niatan buat ngomong yang aneh-aneh. Maksudnya ungkapan yang kami lontarkan itu hanya kami dengar dari orang lain. Terus kami sampaikan kepada sepupu kami itu. Mungkin hal itulah yang membentuk sepupu saya ini karakternya menjadi seperti itu. Sebut saja namanya Acong. Acong ini usianya terbilang lebih tua 3 tahun dari usia saya. Memang dia cucu tertua di keluarga kami. Acong ketika SMP masih ramah, humoris. Cuman sekarang kayak lebih nantangin sih. Ada gak sih tempat yang serem di sini? Kayaknya pengen deh hunting-hunting, kata dia. Entah karena memang dia berani atau takut. Kalimat-kalimat yang semenjak kecil itu kerap ia dengar di telinganya. Saat dia berkunjung ke kota kami, atau memang ada alasan lain. Jadi saya cuma tersenyum, merasa bersalah karena waktu kecil itu ya mulut-mulut kami ini memang benar-benar ember banget. Gak ada kok kak, di sini gak ada yang tempat aneh-aneh gitu. Tentrem-tentrem aja kok. Tapi kalau mau tempat makan yang unik, ada. Tempat makan yang unik gimana? Makanya di tengah kuburan. Tebak Kak Acong waktu itu dan memang benar. Iya kak, bukan di tengah kuburan sih. Maksudnya dikelilingi kuburan. Jadi jalan itu jalan yang panjang, kanan kirinya makam. Tapi ada banyak warung di sana. Namanya warung pocong. Wah, serius kamu? Iya kak, selain warung-warung itu banyak juga kok orang-orang yang punya rumah di situ. Jadi bukan hanya makam aja, makam yang benar-benar makam, tapi kayak udah campur baur aja gitu sama satu perumahan warga. Kak Acong tampak ragu. Saya lalu nyeletuk, kenapa Kak Acong takut ya? Gak takut sih, cuman bertanya-tanya aja, sumber air bersih mereka dari mana? Wah, saya gak tahu. Sepertinya mereka beli galon, kak. Memang kamu bisa makan di tempat makam-makam gitu? Kamu udah pernah cobain? Belum sih, kak. Memangnya kenapa? Ya, kakak juga belum tahu. Belum pernah jajan di warung yang ada di sebelah makam gitu. Kok kayaknya rasanya gimana gitu ya? Tapi ini bukan masalah takut loh, ucap Kak Acong waktu itu. Jadi ya udah, karena sepupu yang lain udah ngajakin Kak Acong ini, akhirnya mau ikut. Kami pakai mobil rame-rame. Kak Acong duduk di belakang. Awalnya dia itu senang. Namun ketika udah masuk ke dalam komplek pemakaman, dia mulai terdiam. Kami pun sebenarnya diam, memang auranya tuh beda banget. Ya ketika kita masuk ke dalam tempat yang kayak asing dan banyak sesuatunya gitu deh. Awalnya tuh jadi dingin, terus hening, sunyi, dan yang bikin males buat ngapa-ngapain itu dinginnya. Bahkan untuk saling lirik pun kami bertanya-tanya. Apakah harus ngomong? Apakah terus-terusan harus diam?
Tapi wajah-wajah sumringah mereka tertangkap mata lagi ketika makam panjang itu sudah lewat menyisakan beberapa makam saja. Jadi perumahan orang-orang itu ada di bagian tengah. Ada warung, ruko, ada segala macam di sayap kanan dan kiri itu makam panjang. Jadi untuk menuju ke tengah-tengah lingkungan masyarakat itu harus melewati kalau enggak dari sayap kanan yang sayap kiri. Kami memilih sebuah warung makan yang berada di depan sebuah pagar makam waktu itu. Banyak banget sih yang jajan di sana. Tendanya besar, warna biru dan kuning. Ada belasan bangku dan meja. Kami memilih meja yang paling pinggir di dekat dengan jalan persis. Di belakang bangku itu ada beberapa makam. Kami mengucapkan salam dan mulai memesan. Gak ada yang berani makan, mungkin segan atau memiliki pertimbangan sesuatu. Kami cuma minum sekoteng dan itu pun agak ragu-ragu. Berbeda dengan orang-orang yang ada di hadapan kami yang mungkin memang sudah terbiasa dengan warung pocong. Kami diam, terus-terusan saja kami diam. Sampai akhirnya kami pulang. Pas pulang, pas di mobil Kak Acong itu muntah-muntah hebat banget. Saya gak ngerti kenapa. Apakah jalannya kotor atau apa? Tapi kalau misalkan sesuatu yang dimasukkan ke dalam itu kotor, ya pasti sepupu yang lain juga pasti akan muntah dan mual-mual juga. Tapi itu hanya Kak Acong aja sampai rumah. Ibu saya juga marah-marah. Kenapa kok kita jajan di area sana? Ya kami cuma diem aja karena dimarahin seperti itu. Tahu sih, gak ada niatan untuk bikin Kak Acong celaka ya. Nah sudah, kami pikir segala sesuatunya itu akan berhenti di titik itu. Tapi ternyata enggak. Malam-malam, jam 12 malam tepat, Kak Acong ketawa-ketawa, kerasukan, terus matanya melotot sambil menunjuk wajah kami. Ngomongnya juga meracau tak jelas, nggak tahu pakai bahasa apa. Terus dia tersenyum sambil menggidik-gidikkan bahunya kanan dan kiri, gitu terus sambil memandangi kami. Saya benar-benar ketakutan waktu itu. Pun demikian dengan sepupu yang lain. Setelah seperti itu, kami bangunin bapak dan ibu. Kak Acong naik ke tempat tidur, loncat-loncat. Terus nanti ada gestur-gestur main rambut panjang. Padahal kan anak cowok, gak punya rambut panjang ya. Namun, rambut Kak Acong itu cenderung kayak potongan tentara gitu. Terus ngomong pakai bahasa yang kami gak ngerti. Bapak ibu kaget kan. Terus bilang nih, ini gara-gara kalian suka jajan aneh-aneh. Lagian kenapa sih gak jajan di warung yang biasa aja? Bapak yang gak tahu ceritanya bingung. Kenapa ini anak-anak? Kamu sama keponakan kamu nih ngajakin si Acong jajan di warung pocong. Sama bapak, Kak Acong ini jadi ajak duduk. Terus bapak baca-baca doa disemburin ke wajahnya Kak Acong. Kak Acong terus kayak megap-megap nafasnya, terengah-engah gitu. Mau ngucapin istighfar rasanya susah banget. Terus bapak minta ibu buat ambilin air minum hangat, dikasih garam sedikit. Terus dibacain doa sama bapak. Pas itu Kak Acong udah benar-benar kayak normal lagi. Kami pun lega. Saya tanya satu persatu. Ini siapa kak? Ini siapa kak? Dan alhamdulillah Kak Acong tahu semua nama sepupu dan nama bapak ibu. Besoknya kami jalan-jalan ke tempat lain yang gak mau lagi jajan ke warung itu. Sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan saya itu kenapa Kak Acong seperti itu dan malamnya kerasukan.
Kak Acong sendiri pun menjawab kalau dia tidak tahu. Tiba-tiba saja seperti itu dan tubuhnya berat gak nyaman. Walaupun sebisa mungkin dia berusaha untuk melawannya gitu, tapi tetap aja. Selama dia menikmati minumannya tuh padahal pengen ketawa-ketawa gitu. Kayak ada sesuatu dari dalam dirinya yang memintanya untuk melakukan itu. Tapi sebisa mungkin dia menjaga perasaan penjualnya. Terus juga ada pembeli yang lainnya. Takut penjualnya bingung dan juga banyak yang kabur. Dan image warung itu nanti jadi jelek. Jadinya berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Terang Kak Acong. Saya jadi berpikir, apa iya orang yang udah terbiasa makan di sekitar warung itu dan tinggal lama di makam itu udah gak pakai adab dan tata krama lagi? Mereka terlihat dengan wajar bercengkrama dan tertawa dengan suara yang terbahak-bahak. Bahkan tak jarang ada umpatan kata-kata yang jorok. Makin tahun makin kesini, bahkan ada yang berani buka lapak di atas makam. Entahlah, mau miris dan kasihan, tapi ya bagaimana? Mereka mencari nafkah. Bagaimana menurut warga desa Sukawedi cerita ini? Aneh dan agak creepy ya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.